Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolonganmu, atas penyertaanmu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan yang sudah melindungi kami sepanjang istirahat kami sepanjang malam. Hingga pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melaksanakan semua aktivitas kami, mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami sudah boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Tentunya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena segala perkara yang sudah kami alami semata-matanya oleh kemurahan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-25. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-25 demikian bunyinya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Inilah janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita semua bahwa aku akan membuat segar orang yang lelah. Di dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita hidup mengalami satu kelelahan. Kelelahan jasmani, terlebih kelelahan rohani. Dan pagi hari ini, firman Tuhan akan dengan judul kelelahan hidup, ya atau kelelahan rohani. Kelelahan hidup biasanya karena fisik kita terlalu lelah karena banyak bekerja, banyak melakukan segala sesuatu pekerjaan, mungkin di luar kemampuan dan kekuatan kita. Tapi kelelahan jasmani ini biasanya kita pakai untuk istirahat, kita minum suplemen, maka kelelahan hidup ini akan berkurang dan kita akan disegarkan kembali. Namun yang terpenting, jangan kita sampai masuk di dalam kelelahan rohani. Kalau rohani kita lelah, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, dalam arti semangat hidup, rencana bekerja, kekuatan berpikir, semuanya itu akan musnah. Karena apa? Karena kelelahan rohani ini menyangkut jiwa kita, menyangkut semua pikiran kita, dan hidup ini hanya dikendalikan oleh pikiran kita, kekuatan tubuh kita, dan hati kita. Untuk itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, aku akan membuat segar orang yang lelah. Nah, di dalam hidup kita harus datang kepada Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini sebagai janji Tuhan yang diberikan pada kita, aku akan membuat segar, akan hidup kita ini dipulihkan, disegarkan kembali, dan setiap orang yang merana akan ku buat puas. Berarti apa? Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita dengan kondisi fisik maupun rohani kita secara sempurna. Karena Tuhan selalu menginginkan kita, umatnya, orang-orang percaya, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam pengharapan. Terlebih di dalam kita memasuki tahun yang baru ini, semua kita pasti memiliki cita-cita, memiliki rencana kerja, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, sehingga apa? Membawa satu pemulihan di dalam hidup ini. Namun seringkali itu hanya merupakan sebuah angan-angan
Yang penting bagi kita, biarlah segala angan-angan dan harap kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kesempurnaan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 demikian bunyinya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah janji kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya di sini Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya, kita semua pasti mengalami kelelahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu munafik mengatakan aku tidak pernah lelah, aku hidup terlalu kuat dan lain sebagainya. Secara jujur hati nurani kita mengatakan kita ini sering juga mengalami kelelahan. Namun firman Tuhan mengatakan Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Juga di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami satu kehidupan yang penuh sukacita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita sandarkan hidup di dalam tangan Tuhan, kita selalu berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi lelah. Yang penting kita harus menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, masa depan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terlebih dalam situasi COVID pandemi ini yang tak kunjung selesai sampai saat ini, manusia banyak yang lelah, manusia banyak yang resah, manusia dirundung ketakutan. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, jangan selalu kita berlelah-lelah di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah pengharapan kita. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Karena itu serahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, biar kita boleh menikmati janji-janji kebenaran Tuhan. Hidup kita selalu bersukacita, ya, selalu bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada akhir pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan, firman-Mu memberikan pengharapan, firman-Mu sudah memberikan masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi bekal di dalam langkah kami sepanjang hari ini, aktivitas kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah mereka dikuatkan, dipulihkan Tuhan. Yang lemah, yang lelah, Tuhan segarkan, Tuhan kuatkan kembali. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Menghadapi masalah Tuhan angkat segala permasalahannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Kiranya Tuhan segera lalukan COVID pandemi Tuhan yang selalu menghantui kehidupan kami semua. Dan kami percaya Tuhan segera pulihkan Indonesia Tuhan. Ekonomi dipulihkan Tuhan.
Tuhan berikan damai sejahtera, keamanan di mana-mana. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.